Ani. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak Aris penjelasannya. Saya tertarik sama tulisan kecil di bawah tadi Pak, KISS. Keep it simple, sedulur. Memang nggak usah mikirin yang teknis Pak ya. Sebenarnya kalau mau diikutin aja pembelajaran di PBX ini, ikut yang kegiatannya aja dan memahami esensinya udah bisa dibilang sederhana ya Pak ya. Ya, Tapi teman-teman sederhana, jadi yang bukan sederhana mungkin kita itu. Diri kita sendiri yang ruwet. Iya. Kebiasaan ruwet soalnya Pak. Wajar sih, wajar. Makanya saya keep it simple, sedulur sih. Oke. Siap. Nah, karena memang ini untuk sedulur-sedulur tuh simple is beautiful kan. Karena konsentrasi kita bukan di teknikal ya. Kita lebih ke karakternya, membangun potensi diri. Karena kalau teknikal itu kan berubah-ubah terus. Iya. Nanti kurikulumnya ya akan berubah. Sisdiknas 2003 diganti, ya enggak apa-apa. Kan UUD 45-nya belum diganti, ya masih merdeka kan. Iya. Nah, ya ini karena kebiasaan berpikir agak ruwet, jadi kena yang simple jadi agak bingung kali Pak ya. Ada yang bilang ini too good to be true. Nah, Kok sesederhana ini, bener nggak ya? Jangan-jangan ini nggak legal. Jangan ini ngawur-ngawuran, yang penting pokoknya enak gitu. Kita orang yang bertanggung jawab, dan saya patuh pada hukum. Kita semua patuh sama hukum, sama undang-undang. Ya, baik. Teman-teman ada yang mau bertanya silahkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan Mbak Lisda. Silahkan open mic saja. Lisda Reni Anastasia. Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih ya Mbak dan Pak Aris. Ini kebetulan saya terakhir ini tadi mencatat soal kalau bisa simple kenapa harus repot gitu. Terus terang ini sejak tanggal 11 mulai mengamati dan mendampingi anak-anak mulai mengikuti student club dan sebagainya. Saya khususnya ini juga agak tergoda untuk jadi memikirkan administratif. Misalnya log activity itu jadi kayak ada saya kecenderungan nguber-nguber anak-anak nih. Jadi ini challenging banget Pak, karena memang saya sebenarnya suka idenya bahwa ini memang harus dicatat gitu ya, supaya tools gitu. Tapi bagaimana ya caranya menyeimbangkan gitu. Pertanyaan saya itu ya mungkin buat yang udah duluan bergabung dan selama ini bisa sharing mungkin, dan juga dari pihak PKBM. Nah, pertanyaan kedua, di awal tentunya kan kemarin tuh kalau nggak salah ini ya penangkapan kami baru bergabung. Jadi ada 3 kategori, SC, lalu personal interest subjeknya, lalu kemudian setara daring. Lalu itu semua dituangkan ke dalam jadwal mingguan belajar. Nah, supaya memudahkan, bukan kontrol, tapi apakah ini yang dinamakan kontrak belajar ini harus kami submit kepada PKBM untuk nanti dicocokkan apakah log activity-nya, bukan apakah, tapi log activity-nya sesuai dengan jadwal belajar yang disubmit untuk masing-masing anak. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab ya Pak Aris ya? Saya yang menjawab ya? Iya. Dan Mbak Ani? Iya, maksud saya Pak. Nanti gak ngawur saya Pak, salah. Itu di... Silakan Pak, silakan. Kita atau Kak Hasan? Oke. Jadi gini, bertahap ya, bertahap. Jadi jangan begitu masuk seperti masuk rumah makan Padang. Itu di rumah makan sederhana gitu. Nanti piring-piring langsung piring terbang datang semua tuh. Di depan menu semua. Terus jangan kalap ya. Jangan dimakan semua. Nanti nggak mampu. Kita kok banyak menunya, banyak kegiatannya.
Ya kita kan kayak rumah makan Padang. Silakan, ini menunya ambil, tapi ambilnya jangan semuanya. Dan jangan ambil cuma sedikit-sedikit di rumah makan Padang. Diambil sedikit ya dianggapnya ngambil semua itu dihitung itu. Jadi ambil satu saja, nikmati sampai kenyang sehingga kebutuhan kelaparannya tadi tercukupi sudah. Yang lainnya kok belum bisa ngikutin, enggak apa-apa lah. Activity log, dia ikut 10 student club. Tiap hari activity lognya 10, ya pusing sendiri nanti. Ini enggak simple lagi. Ya, oh ya satu dulu aja lah. Yang lainnya, yang 9 sebenarnya masih window shopping. Boleh, boleh. Tapi kalau kursus, ya enggak boleh window shopping lagi kalau kursus. Tapi kalau yang semua yang menu yang tadi ada, itu boleh lihat ya, lihat-lihat. Tapi jangan ngicipi, nanti kalau ngicipi nanti bayar kalau rumah makan Padang itu. Ada 2 di piring diambil 1 tok. Biasa cuma ambil 1 ya enggak lah, diambil semua. Gitu. Terus kontrak belajarnya nanti ternyata nggak sesuai, enggak apa-apa, itu kan dinamis. Itu kan hanya belajar apa sih rancangannya nanti. Itu kan bukti bahwa kita sudah merancang, orang tua sudah merancang. Ternyata nanti berbeda boleh. Ya bolehlah. Saya mau pergi ke Jakarta. Ternyata di tengah jalan anak saya sakit. Terus saya balik. Terus nggak ke Jakarta lagi. Nanti suatu saat setahun kemudian pergi lagi tapi nggak ke Jakarta, ke Bandung. Boleh nggak? Ya boleh lah, wong hidup itu kan ya enak-enak gitu aja. Ngapain memaksakan diri harus ke Jakarta? Bukankah saya kemarin sudah bertekad ke Jakarta? Die, mati. Saya ke Jakarta. Ya enggak kayak gitu. Pendidikan enggak kayak gitu. Karena pendidikan itu juga kehidupan kan. Jadi enggak usah saklek. Terus juga enggak usah kalau dirasa sudah ini kok ribet banget ya. Ya sudah saya cukupkan ini boleh ya? Boleh. Tapi jangan kok ribet banget ya. Udahlah, enggak usah aja. Wah itu itu terus gimana? Jadi boleh Kak setiap hari? Boleh. Sehari 10 nulis di activity log boleh. Kalau dia mampu dan senang bisa jadi. Tapi saya seminggu sekali aja boleh? Boleh saja. 2 minggu sekali boleh? Boleh. Itu sebenarnya semua adalah untuk kita sendiri, untuk anak itu sendiri, untuk orang tuanya sendiri. Dengan catatan, jika semuanya itu dilakukan dengan tanpa beban, nah itu hasilnya bagus. Tapi kalau dengan paksaan, kan katanya pengen merdeka, jadi jangan terbelenggu lah. Diberikan banyak pilihan itu bukan untuk membelenggu. Jadi kalau di mall itu banyak pilihan, kalau datang ke mall malah pusing, berarti masalahnya seperti kita, bukan mallnya. Oke, gitu aja, makasih. Nambah ikutan satu pertanyaan lagi terkait ini boleh Pak? Jadi kalau misalnya apakah kan satu anak saya yang kelas 12 menetapkan fotografi sebagai personal interest-nya. Apakah dalam menuangkan itu sudah termasuk silabusnya misalnya untuk 3 bulan pembelajaran, minggu pertama belajar apa, atau cukup tulis fotografi aja, nanti mengalir? Cukup tulis aja fotografi. Oh baik. Pak, nanti bikin silabus pusing nanti. Bukan silabus sih, tapi kayak pointer aja. Ya. Minggu ini kalau apa? Bisa gitu. Oke, kalau enggak apa-apa sih sebenarnya. Oh baik, baik. Karena along the way, jadi saya berniat ke Jakarta. Atau kita mau liburan ke Turki, bikin itinerary. Boleh. Nggak bikin boleh nggak? Ya enggak apa-apa, dia pengen menikmati aja. Hari ini ke sini, besok ke sana gitu. Boleh nggak? Boleh. Mengalir ya. Okay. Mengalir saja. Tetapi kan itu kita sudah ada niatannya dituliskan dalam gitu sih sebenarnya. Terima kasih. Hanya untuk memudahkan kok. Iya. Jadi jangan khawatir Bu, jangan saya sendiri nanti kalau nuliskan semua silabus di Pulang Becik ini, dan kementerian kan sebenarnya juga kalau silabus RPP 1 halaman aja. Dan saya semua 1 halaman tuh tadi. Berarti saya kan sudah ngikuti.
Jadi cukup hanya satu aja. Oh, prinsipnya seperti ini, berarti yang lainnya seperti itu. Nah, kalau enggak nanti saya harus nulis untuk matematika kelas 1 ini, kelas 2 ini, wah terlalu banyak. Akhirnya kita nggak kerja itu, maksudnya kita nanti kerjaannya hanya administratif aja. Padahal itu dengan bukti sudah cukup bahwa kita belajar. Itu ya. Oke. Gimana? Ini lanjut Terima Kak kasih. Cindy Kosasi ya. Kak Cindy raise hand tadi. Selamat pagi semua. Saya terus terang ini bingung ya. Karena ini baru pertama kali anak saya ikut homeschooling. Dan anak saya dari kecil, saya juga guru, saya udah terbiasa anak saya itu dengan timetable yang apa ya, yang timetable sekolah gitu ya. Terus tiba-tiba karena dia ingin coba homeschooling, saya juga tidak memaksa dia untuk di sekolah formal. Jadi begitu dia masuk ke sini, saya agak kebingungan Pak gitu. Maksudnya kan tadi dia bilang kita bebas ya untuk memilih setiap jadwal yang di itu kan. Tapi tadi ada waktu penjelasan dari Bapak bahwa kita ada penilaian kan. Jadi penilaiannya itu gimana caranya? Itu ada pelajaran kayak tadi agama, juga ada Pancasila, juga ada bahasa. Terus dia ada tadi ada satu bagian yang saya screenshot itu ada IPS atau apa begitu, IPA, terus apa. Nah, itu maksudnya gimana ya Pak? Saya masih bingung itu. Apakah anak saya harus juga melakukan pembelajaran seperti itu sama seperti sekolah formal, tapi dirumahkan, bebas dia mau pakai buku apa aja, yang penting ada baca. Terus kita masukkan activity log dia sedang membaca buku ini atau bagaimana ya? Saya benar-benar sedang bingung gitu karena kan sudah mulai ya dari tanggal 11. Tapi terus terang anak saya suruh ayo kita belajar sama-sama, yuk kita cari. Saya bingung juga gitu mau bantu dia di gimana cara bantunya saya nggak tahu Pak. Gitu. Terus satu, kedua dia itu kan senang yang namanya digital learning. Nah digital learning saya bingung maksudnya apa yang harus dilakukan dengan digital learning, berarti kan belajar mandiri kan. Lalu saya bilang ayo kamu cari modul-modul di YouTube apa aja yang pokoknya tentang digital learning gitu. Dia juga bingung. Dia bilang udah mami saya udah cari nih basicnya. Terus saya bilang tiap hari ya kamu harus kirim activity log, kirim satu pokoknya harus menghasilkan sesuatu setiap hari, kirim ke Peluang Becik supaya bisa jadi data untuk dapat nilai gitu. Itu saya nggak tahu itu cara saya benar nggak gitu. Jadi saya mohon bimbingan, mungkin saya masih bingung-bingung gitu. Itu apa benar cara saya atau malah saya memberikan beban yang berlebihan gitu. Tolong dibantu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cindy. Saya mau sebelum ke Pak Aris, saya mau bilang salut Bu Cindy kalau sudah bingung. Kalau bingung itu biasanya habis ini tercerahkan, Bu. Tenang aja. Monggo Pak Aris. Oh ya, kirain tadi mau dilanjutkan sama Mbak Andi. Oh udah, soalnya Pak Aris nggak ada suaranya. Nah, kenapa Pak? Kalau bingung itu bagus sih, artinya care kan. Iya. Padahal nggak bingung, jangan-jangan nggak care ini. Silakan. Jadi Bu Cindy kebingungan dari deschooling ke homeschooling. Ya, sebenarnya sekolah di formal sama homeschooling dan sebagainya itu sama. Dan saya mengalami semua itu. Dan dari dulu saya nggak ada bedanya tuh. Karena gini ya, anaknya umur berapa itu? Kelas berapa Mbak Cindy? Tahun ini masuk SMA harusnya, kelas 10 ya. Oh. Jadi saya berhentikan, dia bilang dia mau ikut ini, saya bilang oke, mami kasih kamu coba ya. Homeschooling juga oke kok, saya bilang nggak masalah, yang penting kamu belajar apa yang kamu suka, tapi harus menghasilkan, harus janji kamu benar-benar belajar.
gitu. Maksudnya belajar sesuatu yang dia inginkan, saya nggak masalah gitu. Tapi saya jadi bingung dan saya lihat dia tiap hari yang harus ke sekolah, sekarang tiba-tiba mager gitu loh di rumah. Nah, Terus saya jadi stres gitu. jadi orang Karena nggak tuanya lihat terbiasa. anaknya diam menikmati hidup tuh kayaknya ini nggak enak gitu ya. Udah terbiasa pagi kita antar dia ke sekolah, terus lihat dia pulang, terus bikin PR, tiba-tiba kok Nggak nggak ada ada PR. apa gitu. What are you doing? Kamu lagi ngapain? Hari ini ngerjain apa? Saya jadi stres sendiri gitu kan. Padahal saya Enjoy juga my life gitu. Jadi gini sih Mbak Cindy, eh, ada namanya sekolah, school itu sekolah itu sebenarnya waktu senggang. Nah ada passion, passion itu passio, passio atau pathos itu bahasa Latinnya passio. Kalau di orang Kristiani dia ada passionya Yesus Kristus. Bahkan ada filmnya The Passion of Yesus the Christ. Nah itu passio itu artinya sebenarnya penderitaan. Yang passion itu arti sesungguhnya bahwa dia akan menjalani apa yang sudah diyakini, diniatkan, walaupun menderita akan tetap dijalani. Jadi passion itu bukan sesuatu yang aku seneng, aku jalani, aku nggak seneng, tidak aku jalani, itu bukan passion namanya. Ya, nanti yang Kristiani bisa jelaskan tuh passio Yesus itu bagaimana. Nah, setelah menjalani itu, baru dia ada waktu luang, yaitu sekolah. Nah, sekarang kan kebalik. Dia jalani sekolah dengan penderitaannya. Passionnya tidak mau menderita. Jadi kebalik-balik. Begitu dia ada masalah sedikit, kok nggak nyaman aku ya, nggak ganti yang lain. Nah, padahal passion sama school tadi dilakukan berdua bisa nggak? Bisa, dan saya juga menjalaninya dulu waktu kecil. Dan saya umurnya udah 50-an lah. Jadi waktu kecil ya sekolah itu sebagai hiburan. Karena saya ketemu temannya. Nah, passion saya memang dari dulu tuh matematik. Yang lainnya saya nggak tahu tuh. Nggak mudeng saya. Nah di matematik itu saya jalani terus gitu. Pelajaran-pelajaran lain ya saya santai aja. Dan ternyata guru dulu pun dia juga paham. Padahal pasti nilai sejarah saya yang lainnya pasti jelek. Tapi karena nilai matematik saya bagus, gurunya nggak mungkin dikasih 5 itu. Pasti dikasih 7 minimal. Itu sampai SMA. Jadi begitu. Artinya sebenarnya orang-orang guru-guru zaman dulu tuh paham, oh memang anak ini passion dia di matematik, sehingga untuk sejarah, untuk menyanyi saya itu enggak bisa sampai sekarang, selalu false. Jadi kalau ujian nyanyi itu sampai bisa saya menangis itu waktu SD. Karena emang kok ini saya tuh nggak tahu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do bagi saya itu sama, hanya beta, do, re gitu. Tapi nada itu saya nggak tahu, nggak mudeng. Tapi nilai kesenian saya selalu 7 minimal. Artinya kemerdekaan itu sejak dulu sudah ada. Sejak tahun 45 itu ada. Nah, sekarang kalau Mbak Cindy tadi lihat, ini dulu sekolah berangkat pagi, pulang sore ada PR. Bu ini sekolah bener kayak gitu. Kalau sekarang kok hanya mager, duduk-duduk aja. Ini nggak sekolah ini. Tapi coba dilihat, apakah dia lebih enak wajahnya, terus ketika dia mengerjakan satu hal saja, jadi nggak usah harus menghasilkan, emang hasilnya apa sih? Harus paham? Enggak juga. Saya membaca nggak paham pun nggak apa-apa kok. Besok baca lagi. Nggak paham lagi, ya nggak apa-apa, memang hidup kan gitu. Emang kita sekali baca langsung paham, wah itu nanti saya malah takut, jangan-jangan sudah jadi dewa nanti. Ya itulah makanya namanya passion. Menderita, orang yang nggak paham itu menderita, besok baca lagi, membaca lagi nggak paham lagi, menderita lagi. Kerja, jualan nggak laku, menderita. Besok jualan lagi nggak laku lagi, menderita lagi. Tapi kan nggak berhenti. Apakah itu menghasilkan? Iya. Hasilnya apa? Bahwa kita tetap hidup.
still alive. Still alive itu sebenarnya sebuah capaian itu. Dan kita wajahnya juga tambah ceria, tambah enak, walaupun nggak punya duit, nggak mudengan. Nah, ya sesederhana itu sebenarnya. Sekolah juga gitu. Jadi jangan dipaksakan, kamu belajar ini nanti bisa tahu ini. Emang kalau tahu itu, pastikah hidupnya lebih enak? Enggak tentu. Yang tidak tahu apa-apa, apakah hidupnya sengsara? Ternyata juga enggak. Iya kan? Nah, jadi maksudnya target-target kita jangan terlalu pendek, tapi jangka panjang. Kalau kita ada tamu-tamu datang, Piwang Becik itu apa motonya? Kalau ada video-video di Instagram kadang dikirim tuh. Piwang Becik husnul khotimah. Bahwa yang terpenting itu nanti akhirnya itu kebaikan. Nah, perjalanannya bisa macam-macam. Itu namanya perjalanan hidup. Memang harus dilalui apa? Dengan penderitaan. Oh iya, jangan dikira orang yang kaya itu gak menderita. Memang Bill Gates gak menderita sekarang, dia menderita juga. Karena ya itu indispensable, tidak bisa dielakkan itu. Itu Mbak Cindy, jadi stay calm. Jadi don't worry. Your son still alive. Pak, kalau ya. Pak, kalau misalnya yang soal harus kumpul activity log, berarti apa saja ya Pak? Maksudnya kan dia tadi bilang kalau nggak ada yang anaknya sekarang lagi nilai gitu. Terputus Mbak. Mbak. Digital learning, go with YouTube lah. YouTube pembelajaran digital drawing, dia lagi belajar perspektif katanya. Nah, tiap hari saya suruh dia lapor ke saya gitu kan. Pokoknya harus ada sesuatu, kamu hari ini belajar apa? Saya bilang gitu kan. Nah, terus apakah itu atau kalau misalnya dia ikut saya keluar ada aktivitas kayak kegiatan itu juga bisa dimasukkan sebagai activity log atau harus yang ada hubungannya dengan Buditi, misalnya saya mau doa sama dia, mana gitu ya. Itu kan boleh nggak saya masukkan sebagai activity log-nya atau ketika dia sedang baca apa, apapun yang dia lakukan bisa saya masukkan activity log atau harus yang berhubungan dengan apa yang dia suka. Tadi itu aja sebenarnya. Activity itu kan kegiatan toh Cindy, Mbak Cindy. Iya betul. Ya, jadi kalau dia keluar rumah tuh kegiatan nggak? Jalan aja udah kegiatan. Saya berjalan ke pasar, ditulis activity log bisa nggak? Ya boleh saja. Saya berjalan menyusuri pasar, banyak sampah berserakan, baunya tidak sedap. Itu malah jadi puisi itu nanti. Itu bahasa Indonesianya bagus malah. Itu kan semua kegiatan Mbak Cindy. Terus agama, ya orang tuanya yang paling paham. Oh saya tahu nih paham, agamanya sekian. Boleh nggak? Boleh, yang paling tahu kan yang orang tuanya. Ya. Iya kan? Kemudian mata pelajaran kita udah bilang holistik. Holistik itu semua jadi satu Mbak Cindy. Memang kita bisa dalam kehidupan sehari-hari. Aku sekarang mengerjakan matematika 20%. Kemudian bahasa Indonesia 17%. Mustahil itu enggak bisa. Tapi bahwa saya sekarang menjadi belajar ini. Itu sudah masuk, matematika masuk, 1 tambah 2, 3 tahu sudah. Kemudian dia bisa ngomong, berarti bahasa Indonesianya bagus. Terus dia bisa dengerin dari YouTube, hearingnya, comprehensionnya bahasa Inggris bagus. Terus dia belajar, berarti dia warga negara baik, tidak tawuran di luar, PKN-nya bagus. Terus dia nurut orang tua, pendidikan budi pekertinya bagus. Boleh nggak Mbak Cindy gitu? Boleh Pak. Jadi itu gimana cara saya kirim? Saya kirim semua gitu Pak ke Bapak. Nggak usah lah. Nanti Mbak Cindy kasihan aku. Anaknya apa lagi? Ya dituliskan salah satu aja bukti. Misalkan gini Mbak, saya liburan ke Mesir. Semua fotonya saya upload, orang yang lihat aja pusing Mbak. Ini semua lagi jongkol, lagi berlari, sampai ribuan. Pilihlah dikurasi namanya. Kuratorial itu dikurasi, pilih.
maksimal 10 lah, kalau bisa 2 aja dikirimkan. Masa nanti nguploadnya di Instagram 1000 orang aja, ini jengah ini. Dipilih tapi dikasih sedikit caption gitu ya Pak ya, kata-kata yang dia buat sendiri gitu ya Pak ya. Ya otentik lebih bagus. Itu kan Ya, dia buat perjalanan kegiatan dia. Jadi Mbak Cindy nanti nggak usah mewajibkan, nggak apa-apa sih. Tapi lihat perkembangannya sudah ada, oke. Jangan harus tiap hari kirimkan ini. Kasihan dia. Dari sekolah, kemudian homeschooling tambah stres nih. Karena ketemunya ibunya. Kalau ketemu gurunya nggak stres, ketemu ibunya stres. Iya, Oke. Pak. Iya, iya. Pak Aris, Mbak Cindy bisa Makasih kita banyak, Pak. Ini sebelum yang raise hand di chat ada yang nanya, Kak Revi. Maaf saya ini baru tahu apakah kita harus submit kontrak belajar semacam kurikulum begitu ya ke PBX? Langsung dijawab aja Pak ya. Ya itu nggak kurikulum sih, itu kontrak kan hanya bahwa saya mau belajar ini dengan ini. Kan nanti Kak Hasan sama admin itu cuma 1 halaman kan, dan itu sudah ada mata pelajaran. Kenapa ditulis mata pelajaran ya? Harus. Kalau enggak nanti jasanya isinya apa? Isinya kosong. Itu tuh mata pelajaran. Kenapa kok mata pelajaran? Karena itu standar nasional. Kenapa ada standar nasional? Karena di dunia ini kalau tidak ada standar nasional berarti Ministry of Education-nya tidak melakukan apa-apa. Nanti kalau sekolah ke Jerman, ini Indonesia itu nggak melakukan apa-apa. Jadi tetap tulisannya apa? Ya mata pelajaran itu standar, ini bukan nasional sebenarnya, itu internasional itu. Iya. Oke. Halo. Ya. Maaf, jadi ada formnya gitu yang harus kita isi. Oke, silakan atau Mbak. ya? Siapa tadi dia? Mbak Nurul Hidayah ya. Mbak Nurul Hidayati. Mbak Nurul Hidayati. Mau bertanya, Mbak Ani silakan. itu kayaknya ada yang mau nanya. Kayaknya ada yang komentar dulu itu. Nggak jadi ya? Aku tadi mau memperjelas yang tadi sih. Jadi yang kontrak belajar itu kita ngisi form gitu ya, atau dari PBX atau kita yang menyusun sendiri gitu? Enggak sih dari PBX. Nanti diberikan, tenang. Oh oke. Dari PBX. Dikirim nggak usah dikerjakan. Oh iya siap kalau gitu. Saya belum tahu apa-apa. Oke. Terima kasih. Oh ya. Oke. Sudah ya. Oke, silakan Pak Ari Kuncoro. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya deh, oke. Iya. Sama-sama. Keputuskah ini? Silakan Mbak Nurul. Oh Ari iya. Kuncoro. Siapa dulu nih? Oh, Mbak Nurul dulu. Oke, Mbak Nurul. Oh iya, oke. Ada Mbak. Selamat malam. Saya dulu nih ya? Oke. Yeah. Selamat malam Pak Aris. Saya nggak mau nanya sih, saya cuma mau berbagi pengalaman ya, Mbak Nurul, sedikit yang mungkin bisa jadi jawaban untuk teman-teman semua. Jadi saya bergabung di PBX itu akhir tahun 2021. Di saat saya berpikir tidak ada PKBM yang akan semerdeka ini gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali Tuhan mengarahkan saya ke PBS gitu. Kemudian di awal itu saya bingung banget gitu karena tidak seperti sekarang yang banyak sekali informasi. Dulu saya belajarnya otodidak di PBX channel itu, saya lihat satu persatu bagaimana sih sistem pembelajaran di PBX sehingga akhirnya saya dapat treatmentnya. Kemudian seperti yang Pak Aris ceritakan tadi, PBX itu kayak rumah makan Padang sederhana, apa aja ada di situ, tinggal melihat minat dan bakatnya anak. Kemudian anak saya suka banget gitu, jadi kayak ini sejalan sekali dengan apa yang kami kerjakan di rumah gitu. Dia memilih banyak student club yang sesuai sama dia gitu. Kemudian dia juga dapat kesempatan untuk magang jadi operator Zoom pada waktu itu, yang itu benar-benar membuat dia banyak belajar banget gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan senangnya dengan kurikulum merdekanya di PBX itu adalah anak-anak tetap bebas gitu, meskipun
misalnya setara daringnya itu memang dikerjakannya tanda kutip ngasal gitu, kadang dikerjain tapi sambil Google gitu jawabannya apa gitu, tapi paling tidak di situ dia sambil baca lah ya gitu, karena lintang utara, lintang selatan gitu kan kadang nggak paham juga gitu. Jadi dia setiap satu soal gitu nanti dia Google dulu gitu, tapi nggak masalah, menurut saya nggak masalah gitu, karena dia pelajaran matematikanya bisa didapat dari lain hal gitu kan. Nah itu tadi. Yang kedua, saya cuma mau berbagi cerita tentang bagaimana, kan tadi Pak Aris bercerita tentang bagaimana sahabat PBX di daerah itu juga menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat. Betul banget gitu, karena kemarin kami kumpul yang di PBX Jogja, itu kemudian ketika bertemu, itu ada beberapa teman memang yang sudah bergabung lama, bahkan setahun lebih lama dari saya gitu, dia sama sekali malah belum pernah bikin portofolio atau anaknya nggak ikut SC sama sekali kayak gitu. Jadi memang sahabat PBX tiap daerah itu kemudian menjadi jembatan antara PBX dengan teman-teman di daerah, sehingga kita bisa kasih informasi ke mereka dengan lebih jelas gitu. Karena kalau kita lihat selama ini di grup Telegram itu sebenarnya pertanyaannya tuh itu terus gitu, sebenarnya mirip-mirip semua gitu. Tapi mungkin karena kesibukan masing-masing sehingga mau manjat dikitnya itu kayaknya sedikit sulit gitu. Nah, ternyata dengan adanya sahabat PBX ini kesulitan-kesulitan untuk memanjat mencari informasi itu sedikit bisa dibantu gitu ya, kayak misalnya kemarin akhirnya pada nanya activity log tuh kayak gimana gitu ya, karena katanya nonton 3 rekaman itu tuh tidak semua orang bisa mencerna dengan baik gitu, sehingga ternyata ketika saya jelaskan mereka begini, hah ternyata segampang itu ya. Jadi hal-hal semacam itu tuh terjadi ketika pertemuan kemarin gitu. Jadi memang besar harapannya bagaimana sahabat PBX ini di tiap daerah kemudian bisa berjalan dengan baik, sehingga informasi-informasi yang sebenarnya pertanyaan ulangan itu bisa langsung disampaikan, karena saya merasakan betul manfaat di PBX itu benar-benar merdeka belajar banget gitu, sangat menyenangkan banget gitu. Jadi nggak sepusing yang dibayangkan di awal. Gitu aja Pak Aris, terima kasih untuk waktunya, dan Mbak Ani. Wah, luar biasa Mbak Nurul. Saya ngiler tuh sama background-nya. Jadi itu seneng itu kalau saya gini. Kalau yang ngajar terus nggak mudeng-mudeng sampai 3 kali, berarti yang salah siapa? Gurunya. Ya, gurunya siapa? Saya, Kak Hasan. Nah sekarang kita ada guru yang bagus itu Mbak Nurul ngajarin. Loh Ya. kok gampang ya? Nah berarti guru bagus itu. Nah kita saling berguru sekarang. Nah, Karena mungkin ketemu langsung kali ya Pak ya, jadi ditunjukin ini gitu, jadi oh jadi pakai handphone aja bisa ya, iya gitu, jadi oh jadi harus install dulu ya, iya gitu. Jadi ini aja Mbak pas pakai HP atau Kak Hasan di enggak, waktu itu Kak Hasan juga pakai handphone sebenarnya, udah tunjukin pakai handphone gitu, tapi memang kalau lihat rekaman atau apa itu memang lebih ini mungkin lebih lelah atau udah atau capek duluan gitu Pak. wajahnya Kak Hasan terlalu ganteng jadi pok. Kak Hasan terlalu lemah lembut kan jadinya ini nggak. Jadi dia nggak lihat pelajarannya, lihat wajahnya toh. Ya, itu kesalahanmu kan. Terlalu fokus ke saya. Oke, makasih Mbak Nurul, sharingnya luar biasa. Nah itu salah satu pulang becek ya. Itu kita support misalkan ada butuh buku kayak gini nih gitu, dikirimkan aja. Nanti kita support. Ini ada buku bagus nih, ada tools bagus, boleh. Nanti kita lihat kan. Kita support kok. Dan itu kita, ini gerakan nasional, bahkan bukan nasional, internasional. Bahwa pendidikan itu ya seperti itu. Bahwa yang bergerak itu ekosistem. Keluarga semuanya bergerak. Dan itu menjadi gini loh, kalau dalam agama Islam kan ada doa anak soleh. Robbi fili wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Rohim itu kan kasih sayang. Sayangilah kedua orang tuaku. Tapi belakangnya ada sebagaimana kama robayani sogiro. Sebagaimana dia menyayangiku waktu kecil. Nah kalau orang tuanya ternyata sayangnya sedikit, nanti anak soleh tadi berdoa, dapatnya juga sedikit tuh ternyata.
Nah, apalagi nanti yang ngajari orang lain. Ketika anak tadi berdoa, nanti orang tua ideologisnya yang dapat pahala. Orang tua biologisnya dapatnya sedikit. Kan rugi. Sudah ngeluarin uang banyak, capek, menderita, tuanya merugi. Nah, dengan cara mengajari anak-anak sendiri bersukaria, perhatian, nah itu langsung dicatat semuanya itu. Jadi jangan dilihat anak soleh itu nanti ketika meninggal kita dapat pahalanya, iya, tapi kan masa pahalanya kita mintanya sedikit kan enggak. Supaya banyak, ini kesempatan pada kita semua mendidik anaknya sendiri atau mendidik anaknya orang lain. Jadi kita seperti orang tua ideologisnya. Guru-guru itu kan seperti orang tua ideologis sebenarnya. Nah, ketika mendoakan itu kena dia. Jadi beruntung kan. Makanya berlomba-lombalah mengajar. Berlomba-lombalah sekarang bikin sahabat pulang becik. Oh, ternyata mudah ya. Nah, itu sudah pahalanya dicatat itu. Gara-gara Mbak Nurul sekarang saya bisa. Kemarin Mas Hasan tuh kayak gitu. Terlalu cakep sih ngomongnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Lanjut yang raise hand tadi Pak Ari ya, Pak Ari Kuncoro. Ya, Mbak. Silakan Pak, silakan. Oke. Sabar ya Pak, ibu-ibu kalau ngomong agak lama Pak. Tidak apa-apa, saya sabar menunggu. Terima kasih Mbak Ani dan Pak Aris, Mas Hasan dan kawan-kawan semua. Background sedikit ya, cerita sedikit. Nah, anak saya usia 6,5 tahun. Saat ini baru masuk ya di tahun ajaran yang baru. Tapi sempat icip-icip SC sekitar 2 bulan ya. Jadi di awal-awal bulan Mei atau Juni ya, itu sudah mulai icip-icip SC dan syukurnya sudah ada interest-nya ya. Artinya dia memang enjoy Zoom, kemudian malah dia yang lebih hafal jadwalnya ketimbang saya dan istri saya gitu. Jadi yang ikut malah anak saya. Itu suatu hal yang kami syukuri gitu. Tapi sejauh ini kan biasa ya, saya sama istri kan memang produk sekolah formal, sehingga memang ingin ada keteraturan. Nah, untungnya di sini ada activity log yang menurut saya juga jadi batu loncatan yang bisa bisa membuat kami juga fair gitu ya, memberi nilai ke anak kami gitu. Tapi bolehkah nih saya usul ya ke depan gitu agar nanti pada saat ya kami masuk, kemudian maksudnya ada teman-teman yang lain masuk ataupun siapa saja yang masuk ke Piulang PC itu at least punya pemahaman minimal gitu ya untuk kami bisa mengikuti gitu. Nah, saya sih usul kalau bisa sih ada living book. Di sini kan saya juga lihat blog ya di piulangbecek.com itu tertangganya sekitar 2020 ke bawah gitu ya. Apakah bisa living book yang bisa kita baca-baca, karena saya terus terang juga 11-12 dengan Mbak Nurul sebelumnya bahwa kita harus mendaki gunung di Telegram agak kesulitan. Jadi apakah ada seperti itu sehingga at least kita tahu minimalnya apa. Saya yakin memang tujuan utama teman-teman homeschooling adalah agar ya masing-masing dari anak memiliki personalized kurikulum ataupun personalized education. Hanya saja paling ya at least kita dapat minimalnya lah ya. Tadi kan sudah disampaikan Pancasila dan seterusnya. Tapi at least kami juga ada dalam tanda kutip standarnya. Oh, si anak ini at least punya standar yang ada gitu, seperti apa. Mungkin itu saja. Pak, atau saya mungkin belum terinfo ya ada buku yang bisa kami baca, karena mungkin saya orangnya senang baca daripada nonton gitu. Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab ya Mbak Ani ya. Iya, langsung aja Pak. Modal masuk pulang becek kayak Mas Ari tadi, sabar menunggu. Enggak sih. Ya waktu itu memang kita bikin juga namanya piulangbecek.sch.id. Kita banyak melakukan enhancement sebenarnya ya. Terus waktu itu piulangbecek.com itu memang banyak yang mengakses ya.
Tapi kita lagi mengerjakan yang lainnya dengan upaya bahwa bukti-bukti pembelajaran itu menjadi penting. Makanya kita baru develop. Sehingga maafkan kalau itu terbengkelai 2 tahun. Dan sebenarnya kita mau aktifkan lagi. Betul itu memang belum update. Karena waktu itu sebenarnya ada hal-hal yang kita hati-hati. Hati-hatinya begini, bahwa ternyata pendidikan yang kita lakukan itu banyak disalahartikan oleh pihak-pihak di luar. Sehingga ada yang menganggap bukan penyederhanaan, tapi seperti, karena saya pernah diprotes juga tuh, ini kok gampang sekali ya. Terus bagaimana kita yang sudah, jadi waktu itu ada meeting nasional ya, di sebuah kota besar, kemudian diikuti banyak orang dari kementerian juga, ada yang protes itu. Ini kalau kayak pulang becek gini ya, terus bagaimana dengan guru-guru kita yang sudah kita ajari bikin RPP, silabus, bikin jadwal, begini bersusah payah. Ini ada yang mengajarkan cara cuma begini aja gitu, seenaknya sendiri gitu. Ya terus ya saya diam aja. Kemudian dikasih ini, silakan Mas Aris untuk menanggapi. Oh iya, kalau saya menanggapi, kalau saya diberi kesempatan ya saya utarakan. Memang seenaknya Pak. Ya masa saya seenaknya Bapak. Anak saya ajari ya seenaknya saya sendiri. Tapi seenaknya ini kan saya bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab nanti anak saya protes ke yang pembuatnya, yang menciptakannya. Nah, seenaknya ini apakah saya melanggar hukum? Nah, kemudian saya jelaskan, ternyata emang nggak ada yang melanggar hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang di slide itu kan, bentuknya walaupun berbeda ya. Tapi memang di situ kan tidak melanggar. Bahwa saya mengikuti Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, Undang-Undang SISDIKnya saya ikuti. Cuma caranya berbeda, dan itu sebenarnya gara-gara saya ikuti undang-undang. Kan bukankah di situ disebutkan diversifikasi. Makanya waktu itu saya stop dulu, kemudian bukti-bukti pembelajarannya kita upayakan betul, supaya memang itu menjadi bukti. Secara daring itu boleh dilakukan, boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Tadi kalau Mbak Ani jawabnya sembarangan. Loh ya enggak apa-apa. Apakah sembarangan itu juga tidak belajar? Dia mau membuat secara daring aja, login aja, itu berarti udah warga negara baik. Dia udah ngikuti aturan. Pernah lihat Who Wants to be a Millionaire nggak? Itu ada call a friend. Kalau di secara daring nggak hanya call friend, call mama boleh. Tanya mama boleh. Tanya Google boleh. Loh, kok nyontek? Nggak nyontek. Kan dia belajar. Jadi sebenarnya kan asesmen evaluasi itu kan bukan diuji kan. Kalau diuji itu anak-anak itu sebenarnya nggak mengalami ujian kan. Atau kalau dalam Islam tuh kalau sebelum akil baligh itu kan wong tidak sholat aja juga sebenarnya tidak dijatuhi hukuman. Tapi kalau dia sholat dengan caranya dia, boleh nggak? Boleh. Nah seperti itu. Ya kalau orang tua diuji dalam hidupnya ya memang ya, sudah akil balik kan udah punya anak. Diuji ya wajar. Nggak usah minta ujian aja udah diuji. Sebenarnya kita tuh sudah mengalami ujian banyak. Nah di sekolah ini sebenarnya adalah preparation bahwa dalam menghadapi ujian itu, hidup ini kita boleh bertanya pada orang lain. Tidak harus kita selesaikan sendiri masalahnya. Terus bagaimana kalau secara daring seperti itu dia tidak suka, boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Kalau masuk rumah makan Padang namanya pulang becek, menunya ternyata tidak ada yang suka. Dia beli di Pizza Hut, boleh nggak? Ya boleh. Tapi ya kasih tahu bahwa saya di Pizza Hut, ceritakan dalam bentuk tulisan, video, foto. Itu dia udah makan belum? Ya sudah makan, sama kan? Boleh aja. Jadi semudah itu sebenarnya. Cuma kalau yang mudah itu kadang-kadang kesannya tidak seperti belajar. Padahal ingat ya, belajar itu tidak mesti dalam bentuk yang structured. Yang unstructured pun itu justru pembelajaran yang namanya holistik dan kompleks. Dan itu banyak pelajaran yang didapatkan. Kemudian informasi yang kita berikan, ya itu bertahap. Terus ada yang bertanya itu, apakah
kemudian di luar SC dikirim sebagai aktivitas pembelajaran mandiri, ya boleh saja. Anak saya tidak ada yang ikut SC, ya enggak apa-apa, tapi di rumah dia melakukan banyak hal, iya saya tahu. Gitu ya. Terus apakah harus bentuknya mata pelajaran? Ternyata enggak juga. Di satuan kredit kompetensi tadi secara holistik, itu boleh namanya tematik. Tapi tematiknya kan nggak harus diberikan, kamu belajar ini ya, karena kalau belajar ini kamu matematiknya dapat, terusnya dapat, enggak juga kan. Dalam menjalani kehidupan sendiri aja itu sudah kompleks, sudah masuk seluruh mata pelajaran sebenarnya. Nah, walaupun begitu, tentu masukan dari Mas Ari tadi, kita perhatikan, kita perbaiki terus sistem ini secara bertahap ya. Jadi memang modalnya apa? Sabar dan kasih sayang. Oke Pak, siap Pak. Mungkin living book-nya dibikin private anggota Piulang Becik ya, jangan membocorkan mungkin. Nah ini kan untuk semuanya. Yang di Piulang Becik ini yang belajar bukan hanya Piulang Becik loh. Oh baik. Begitu. Anak SMK itu ada 4 yang sekarang di sini. Oke, satu pertanyaan lagi Pak, ini agak teknis, cuman saya pengen bertanya saja. Itu kan di dalam activity log itu di dalamnya tidak terdapat, maksud saya ada tanggal, kemudian mulai dan selesai. Sedangkan waktu Kak Hasan menerangkan beberapa minggu yang lalu, dikirimnya kalau bisa setiap hari, kalaupun nggak bisa setiap minggu, dan seterusnya gitu. Itu kan di emailnya sudah ada tanggalnya Pak, Mas. Oh sudah. Cuman kalau ngirimnya terlambat 2 hari 3 hari gimana? Allah Nggak itu apa. terlalu inilah. Mau ngirim buku aja ada yang ini kok. Ya, lalu dikirim sekarang ya enggak apa-apa. Oke. Siap. Tadi aku nambahin, kalau yang anakku, jadi misalnya dia semalam ikut kelas matematika dari The Skill kan, jadi paginya dia tulis semalam tanggal sekian, aku gitu, jadi dia kasih keterangan gitu doang sih. Oh gitu. Kalau saya inisiatif masukin tanggal mulai selesai, hanya saja saya takutnya ini malah nggak kepake gitu. Gimana? Nggak masalah. Kenapa? Aku sih nggak masalah. Okay. Wes, yang penting laporan gitu Pak. Oh yang penting laporan deh kayak. Ini bukan kronologi kehidupan ya. Ini bukan kronologi kehidupan ya. Ini evidence bahwa dia sudah melakukan. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Wah, terima kasih. Ini makanya makin malam makin seru. Semoga masih banyak yang betah. Selanjutnya silakan Pak Fendi. Makasih Bunda Anik. Aku pakai ini apa namanya? Pakai akun Pak Suami. Iya. Kabar baik. Iya Bun. Bunda sama Pak Ari sama Kak Hasan. Ini mau nanya kalau kontrak belajar nanti diperbarui lagi ya tahun ini? Iya Kak. Oke, berarti aku tinggal tunggu itu ya, tinggal tunggu email dari Outlook ya. Nanti kita kirimnya lewat Bandrek. Nanti menunggu pengumuman saja. Oke, nanti pengumuman. Terus kalau yang setara daring nanti kan apa IPA, IPS, Bahasa Indonesia gitu-gitu dari sana. Itu nanti nunggu setara daringnya update gitu ya, Kak Hasan ya? Iya. Nanti akan naik kelasnya. Oke. Terus yang satu lagi terakhir, anakku nanyain apa namanya SC Wirausaha belum ada katanya. SC Wirausaha. Yang jualan-jualan gitu katanya. Mi yang jualan kok nggak ada lagi katanya gitu. Dia bingung. Ya jualan sendiri aja berarti gitu ya. Dia aja langsung bikin SC, mari kita jualan. Boleh aja. Jangan takut laku. Nanti Kak Hasan siap beli. Gitu. Ya udah, ntar aku sampaikan. Makasih banyak ya Pak Aris, Kak Hasan, Bunda Anik. Sama-sama, makasih banyak. Iya. Silakan selanjutnya Kak Fadlan. Saya panggil Kak saya. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Oke, mohon maaf ini akun Zemanak saya. Saya Mas Febri, saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Mungkin bukan bertanya, kalau boleh izin berbagi seperti Mbak Nurul, sedikit sharing menyambung dialog Mas Ari Kuncoro dengan Pak Ari. Sedikit share kebiasaan menggunakan Outlook saja sebagai media untuk
berbagi activity log, karena mungkin saya lihat tidak sedikit yang mungkin baru pertama kali menggunakan Outlook karena mungkin terbiasa dengan Gmail dan kawan-kawan. Nah, ini sebenarnya pengalaman yang day to day, yang hari-hari saya alami di kantor, dan saya rasa pas untuk diterapin bagi kita semua untuk memudahkan activity log. Nah, kalau bisa hindari setiap saya mengirim activity log itu menggunakan email baru. Kalau boleh Kak Fadlan, mohon maaf saya stop dulu. Ini terlalu ngebas kayaknya suaranya. Oh, sebentar. Apa mikrofonnya apa gimana? Ngegema. Ngegema ya, oh yang ngegema. Bagaimana dengan sekarang? Ya, lebih baik. Masih menggema? Masih. Ini kayaknya ruangannya kok, Kak. Nggak masalah ruangannya, ini. Ya. Saya terdengar kok. Oke, mohon maaf. Saya coba sedikit kecilin feedbacknya biar saja. Oke, jadi intinya sekedar tips buat teman-teman orang tua, kalau mengirim email untuk activity log-nya, usahakan tidak mengirim email baru. Maksudnya gimana? Supaya mudah, contoh subjek emailnya, kasih judul misalkan ikutan SC-nya Kak Hasan misalkan menggambar. Ya sudah, SC menggambar, kirim activity log pertama, begitu hari berikutnya maupun 2 hari berikutnya, cukup di reply all di email yang lama, pergi ke send ke bagian folder send, lalu reply all, sehingga email yang lama itu akan ada di bagian bawah, cukup di atasnya diketik lagi untuk aktiviti yang mau dilaporin, entah hari ini atau yang kemarin atau 2 hari. Sehingga apa? Begitu data-data kecil ini nanti kita mau tracing dalam 1 bulan, 1 semester, maka kita akan enak sekali men-tracing di SC menggambarnya Kak Hasan apa aja sih yang sudah dikumpulin. Kalau ternyata teman-teman punya activity log yang lain yang di luar SC yang kata Pak Aris tadi itu beli pizza hut mampirnya makan di warung Padang, jadi tetap subjeknya kegiatannya apa, misalkan tadi Bu Cindy maksudnya suka fotografi, ya kegiatan fotografi, lalu cukup kirim email pertama, lalu timpa setiap email itu dengan reply all di folder send-nya, sehingga itu akan mempermudah teman-teman untuk nantinya kalau mau mereview semuanya. Berbeda cerita jika mengirim activity log-nya itu selalu menggunakan new email. Nanti ketik lagi mulai dari to-nya ke siapa, session-nya ke siapa, subjeknya ke siapa, subjeknya apa. Dengan subjek yang berbeda itu, maka akan sedikit susah dalam artian saat teman-teman ingin nanti dalam sebulan atau 2 bulan lagi ingin nge-track apa aja sih activity log dari Outlook-nya, itu kan susah. Jadi Outlook mempermudah kita dengan kemampuan conversation subjeknya, itu akan membantu teman-teman insya Allah dalam nantinya mereview apa aja activity log dalam waktu tertentu, dan itu akan mempermudah teman-teman di PBS juga harusnya Hasan dan yang lain dalam mereview email seseorang. Seperti itu aja sih, mohon maaf kalau receh informasinya. Terima kasih. Oh, bagus itu Kak. Ya. Terima kasih masukan banyak. Teknis ini. Untuk yang Kak Hasan, Mbak Ani itu tadi di pertanyaan banyak yang kurang kedengeran kan pertanyaannya itu tentang apa. Jadi mungkin Kak Hasan bisa jelasin. Karena itu kayak teknis itunya ya di Outlook ya. Jadi di Outlook itu kan ada. Nanti salah fokus lagi. Oke, baik. Jadi di Outlook itu sebenarnya ada yang namanya history pengiriman. Nah, yang dimaksud oleh Kak Fadlan itu bagaimana kita mensejajarkan historinya. Jadi misalkan kita ikut SC seperti tadi misalkan menggambar. Nah, jika kita mengirimkan satu email, maka email baru akan beda. Nah, ketika kita reply, ini akan ada di bawahnya otomatis seperti itu. Jadi misalkan kita mengirim, jadi nanti bisa kita lihat riwayatnya 1 halaman. Seperti itu ya Mas Fadlan. Ini bicara teknis. Tapi boleh saya membantu? Iya, silakan. Share screen boleh nggak? Oh, boleh kalau.
mau share screen. Kalau diizinkan share screen, by the way nama saya Febri ya, Bu. Febri. Iya, ini saya kebetulan belum sempat. Ya, jadi teman-teman, Kak Febri ini mau share gimana caranya supaya email Outlook yang biasa kita pakai buat kirim activity log itu tidak ditulis setiap kegiatan, tidak ditulis pertama kali terus, tapi tinggal replay dari email sebelumnya yang subjeknya sama. Itu fungsinya untuk nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan kita bisa lihat trace-nya apa aja yang udah dikirim. Begitu ya, Kak ya? Ya, mohon maaf, apakah saya terlihat Outlook saya? Iya, terlihat. Lihat, Kak. Sebentar. Nah, ini saya coba buka. Kebetulan anak saya, Mas Fadlan, ini baru gabung tanggal 11 kemarin. Sudah 2 kali ikut Kids Club. Kids Club pertamanya dia itu ada di sini 13 Juli. Nah, tapi kalau Mas dan Mbak tadi Bapak lihat, conversation-nya atau sejarah percakapan email yang saya kirim, yang dikirim istri saya ini nampak runtut. Jadi kalau ada timpalan email, ini email pertama. Ini email pertamanya. Lalu ini email kedua di topik yang sama, subjeknya tentang SC, Kids Club. Bedanya hanya ada sedikit tanda dari Outlook itu replay. Lalu di pekan ini ada kegiatan lagi, munculnya seperti ini. Ini nanti jika sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, ini nanti akan sangat panjang dan ini akan sangat enak untuk nge-tracing tanggal berapa sih dikirim 13 Juli. Kalau yang baru saya kirim tanggalnya 20 Juli. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kalau saya diizinkan untuk nge-share pengalaman receh ini, jadi untuk pertama kali mungkin kalau pertama kali kirim activity log, kita akan selalu bikin ini email seperti ini. Lalu anggap saja subjeknya tes 1. Begitu ini saya kirim tes. Kak, maaf di screen saya nggak ada pergerakan belum berubah, ini. Kak. Belum berubah. Mohon maaf. Nampaknya saya belum. Oke. Ini apakah nampak? Iya, Kak. Oke. Mas, Mbak, Ibu, klik email akan muncul lembaran kosong seperti ini. Baru diisi to-nya ke siapa. Saya ambil contoh, misalkan aktivitas pembelajar, subjeknya tes coba-coba, misalkan. Lalu di subjek ini nanti diisi dengan student club tertentu yang diikuti, ataupun tema dari activity log yang ingin di setor ke PBS, misalkan fotografi di kasusnya di sini, lalu ditulis di sini ini activity log hari ini saja. Cukup kalau misalkan bisa rutin harian, cukup ditulis hari ini, lalu diklik send seperti biasa. Maka email akan terkirim. Halo, lalu saya mau maaf ini screen-nya hilang. Lalu akan muncul di halaman utamanya lagi kan, di Outlook utama. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, mbak tinggal pergi ke send item, maka di sini kan akan muncul tuh apa yang tadi barusan dikirim. Oh, dari folder send item tadi, karena tadi kita udah kirim ya? Ya, minggu depan atau besok, kalau ingin mengirim activity log yang lain, jangan bikin email lagi. Karena kalau bikin email lagi, selain mengulang semuanya dari awal, fitur untuk menghubungkan setiap conversation atau percakapan dengan topik yang sama yang Outlook akan hilang. Maka Bapak, Mas, Mbak, Ibu, cukup tekan tombol di sebelah kanannya, pilihnya replay all. Pilih replay all. Nah, maka secara otomatis terlihat email yang awal atau yang kemarin atau yang seminggu lalu dikirim itu akan jadi bagian dari history di bagian bawah, dan ini kesempatan kita untuk mengisi dengan activity log yang terbaru gitu. Dan tinggal kirim send seperti biasa. Nah, maka kalau saya tetap ada di folder send, di send item, saat saya mengecek
email kedua yang saya kirim tadi, maka histori yang lama tetap ada, histori baru tetap ada. Terkompal jadi satu, terkumpul jadi satu. Dan bayangkan ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu lakukan secara rutin selama 2 bulan atau selama habis semester, maka ini akan sangat panjang ke bawah dan ini akan sangat enak saat kita ingin apa aja sih yang sudah dilakuin anak saya di subjek ini, seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan recehan ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Fadlan. Kak Ferry ya tadi ya. Fadlan nama anaknya. Oh, Febri. Februari. Ya keren tuh, keren banget Mas. Iya. Untung kan kita ada Mas Ferry. Mas Febri atau Mas Ferry? Febri Pak, Februari. Febri Pak. Iya, saya Oktober, Mas Oktober. Nggak boleh ikut-ikutan gitu Pak. Ya, bagus banget itu. Sip, thank you Mas Febri. Nah, itu, nanti di capture itu Kak Hasan videonya, nanti bisa jadi pembelajaran potong pendek aja. Siap. Oke, selanjutnya. Ini sampai jam berapa ya Kak Hasan? Ada lagi nggak pertanyaannya dari sini, yang dari chat? Itu ada reaction. Oh ya, bentar. Oh ya, silakan Kak Hedi Kaini. Langsung aja. Selamat malam semua. Maaf sebelumnya izin off cam. Terus juga maaf kalau kelewat tadi karena saya masih sambil di jalan. Tadi soal sebenarnya saya udah agak tercerahkan dari lihat rekaman matrikulasi, kemudian dari Japri Kak Hasan, dan sekarang lagi yang ketiga kali mendengarkan ini. Cuman saya sempat nanya sama Kak Hasan juga ya soal ngerapel gitu, karena saya agak, walaupun katanya boleh, tapi kan saya agak khawatir aja ini merepotkan nggak sih? Karena saya orang yang nggak bisa untuk ngelapor setiap waktu gitu, karena agak jauh, HP itu nggak selalu di tangan gitu, jadi paling seneng tuh ngerapel entah sehari 2 hari atau mungkin malah seminggu gitu kalau lagi traveling gitu. Nah itu apakah ada cara yang lebih mudah mungkin gitu kalau untuk seminggu gitu, apa di satu email tuh dikasih tanggal masing-masing atau beda-beda email gitu, di teknis ya sebenarnya. Satu, terus yang kedua, maaf kalau terlewat, apa sebelum mengisi activity log itu sebelumnya apakah sudah ada setiap anak itu kayak semacam pernyataan bahwa anak ini akan belajar fokusnya akan di mana gitu, itu perlu dinyatakan atau tidak sih di awal. Itu kedua. Terus yang ketiga, anak saya kebetulan ini yang masuk ke Priwang sekarang itu kan yang kecil, masih umur 6,5 tahun, dan walaupun dia sudah secara tidak sengaja sudah bisa membaca dan menulis, tapi saya tidak ingin sebenarnya dia terlalu cepat ini sekarang. Jadi apakah boleh sih activity log itu dia hanya lisan ke saya dan masih saya yang menuliskan gitu, apalagi megang komputer itu belum sih gitu. Jadi pertanyaannya ada berapa tadi, 3 apa 4 ya gitu, maaf kalau banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Aris atau Kak Hasan. Langsung aja. Ya nggak apa-apa. Hasan lagi makan. Enggak sih. Jadi tadi yang rapel tuh nggak harus gini sih. Senin sampai Sabtu ditulis Senin ini, Selasa. Tapi sampai Sabtu tuh udah ngerjakan ini, itu boleh. Jadi nggak mesti kronologis. Bahwa Senin dia melakukan ini, Selasa ini. Kalau bisa, monggo. Kalau enggak, sampai seminggu ini dia mengerjakan ini, itu boleh. Oh, oke. Terus yang kedua, itu kan kontrak belajar itu sebenarnya itu Mbak, bahwa anak saya fokus di ini, ya.
Nanti di kontrak Oh belajar. itu isinya kontrak belajar ya, karena saya belum pernah tahu. Jadi itu isinya kontrak belajar. Itu satu kali. Jadi di situ nanti dinyatakan. Oke. Mata pelajaran nanti agama itu diisi oleh orang tua sendiri, bukan saya. Tapi kalau mata pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya, IPA, IPS tadi yang bertanya, padahal sekolah tidak belajar IPA, IPS, sebenarnya belajar sih. Tapi itu kan holistik, tematik, ada di dalamnya. Dalam activity log nanti kita tahu, oh iya ini ada nih. Terus apakah tidak ada sama sekali? Tidak mungkin lah, ini kehidupan tuh kompleks banget kok. Sehingga itu pasti mengandung mata pelajaran. Ya betul. Setuju sih. Nah, jadi kalau yang tadi maksudnya orang tua paling tahu kayak agama atau maksudnya yang paling tahu nilai atau orang tua akan memberi nilai apa bagaimana? Nilainya boleh. Anak saya bagus banget dapat 99 boleh aja. Oh gitu. Oh ada. Ya, tapi jangan dikasih 50. Anak saya itu ternyata kayak gini nih. Nanti nggak naik kelas ini. Saya pengen ngajar nih 50. Nggak apa-apa. Nanti tapi saya kasih 80. Nah, baik. Yang terakhir tadi adalah tentang apa tadi? Mau ngomong lagi. Boleh nggak kalau anaknya lisan? Ya boleh. Itu gunanya orang tua memang begitu. Dibantulah anaknya. Anak saya sampai kelas 2 itu baca tulis juga nggak lancar. Nah, yang terakhir. Nggak apa-apa. Memang hidup harus baca tulis toh, enggak lah. Baca tulis kan kemampuan yang mudah sekarang itu. Jadi orang tua membantu boleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, kakaknya boleh. Oke, jadi kata-katanya boleh kata-kata masih kata-kata yang dikemas orang tua, tapi intinya isinya dari anaknya gitu ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kan juga kita bisa lihat kan bahasanya nanti. Jadi pendidikan ini memang pendidikan holistik, ekosistem, keluarga itu tercermin dari situ. Dan sesungguhnya pemerintah sangat menyukai ini. Jadi kita tuh lack of kekurangan data. Assessment tuh hanya kuesioner. Dan itu sangat susah mengetahui anak dari kuesioner. Karena daftar pertanyaan itu tetap tidak bisa merangkum seluruh kegiatannya. Tetapi dari activity log malah justru kita bisa mengetahuinya. Karena berdasarkan apa tahapan-tahapan dia. Dan itu data. Sekarang orang bicara based on data. Gitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang di chat ini Kak. Mungkin Kak Hasan nih bisa jawab nih. Pak Prasetya, belum ada kabar dari tim PBX, belum dapat akun dan belum dimasukkan ke grup Kak. Ya, mungkin dalam antrian Kak. Jadi silakan. Tapi untuk pembelajarannya boleh silakan diikuti dulu. Aku baru pertama kali dipanggil Pak Prasetya. Loh. Loh ini Pak Aris dah. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, apa dicukupkan, Kak Hasan? Oke, monggo silakan. Setiap Kamis nanti ada, kita siap. Kak Hasan, boleh nambah sedikit? Oh ya, silakan Kak Febri. Sedikit tips yang mungkin ada yang penasaran apakah rentetan email yang activity location nanti bisa terprint dengan baik, dicetak dengan baik jika kita mendokumentasikannya dengan upload. Kalau boleh saya izin share sedikit lagi, share screen. Contoh kembali ke dua simulasi tadi. Begitu mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya histori percakapan di subjek yang sama. Subjek yang sama artinya topik yang sama ataupun student club sama ataupun apa-apa. Begitu ingin mencetak, kalau ditekan Ctrl+C, maka ini nanti akan menunjukkan jumlah halaman yang sangat panjang yang akan sesuai dengan panjangnya diskusi. Artinya apa? Jika pun tetap ingin mencetak dalam bentuk portofolio
tiap hari atau tiap halaman pun juga sangat mudah. Tinggal Ctrl P, pilih setting printernya, lalu pilih tanggal halamannya, sesimpel itu. Jadi artinya maksudnya apakah kita akan kehilangan kesempatan untuk mencetak hard copy-nya dari log activity ini? Tidak, justru lebih teratur, tertata, dan lebih mudah sih. Itu aja tambahan recehannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Febi. Itu sebenarnya apa ya? Cara kita nanti kita memakai artificial intelligence, cuma ini sedang proses pengembangan. Sebenarnya untuk bagaimana cara kita melihat progres sebenarnya mudah sih. Kalau kita memakai browser, ini kebetulan saya membuka akun dari aktivitas pembelajar. Jadi semua email kan dikirim di sini ya untuk aktivitas yang berhubungan dengan SC. Kita bisa cari namanya, misalkan saya kasih contoh, saya misalkan Michelle ini ya. Dari data ini kita bisa melihat apa saja yang dikirimkan. Setelah itu, misalkan kita ingin melihat progres SC-nya, kita bisa ketik saja, misalkan SC musik, terus kita kasih namanya, harusnya muncul. Nah, mungkin baru pertama kali jadinya yang tampil satu. Ini harusnya bisa dicek juga di Outlook masing-masing. Misalkan tadi ingin membuat atau mempermudah bagaimana kita melihat sejauh mana progres anak kita bisa melihatnya seperti itu. Ya untuk memudahkan aja sih. Jadi intinya kita tetap memberikan yang termudah untuk kakak-kakak semuanya, anak-anak semuanya. Kak Hasan udah membocorin artificial intelligence, tapi kerjanya masih on progress, sabar ya. Jadi dengan AI kita nanti usahakan, tapi kita jangan dianggap ini nanti, wah kapan keluar? Tenang dulu, karena ini nggak mudah, karena sebenarnya email itu kan text based, nanti bisa dikelompokkan itu. Makanya ini sebenarnya untuk mempermudah bagi orang-orang yang kemarin ternyata portofolio kok masih ribet gitu. Nah dengan begini nanti keluar, oh anak ini sebenarnya ngerjakan ini, itu sebenarnya portofolio dia. Insya Allah bisa lah. Siap. Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah jam 9 kurang 10 menit. Nggak terasa udah hampir 2 jam ya ngobrolnya. Insya Allah kita bakal ada lagi setiap hari Kamis. Nanti tunggu aja pengumumannya, biasanya ada di tele. Terus ditutup aja Kak ini, Kak Hasan, Pak Aris? Ya. Atau ada yang mau? Ada inilah closing statement lah. Silakan Pak dari Pak Aris. Jadi closing statementnya tuh gini, bahwa modal belajar di ekosistem itu sebenarnya mengurangi beban atau membuang muatan terlalu banyak. Jadi jangan bawa beban banyak, justru kurangilah beban supaya kita lebih fleksibel. Otak, pikiran, emosi kita itu lebih lega, sehingga ada ruang untuk kita berkreasi, berinovasi. Itu yang dibutuhkan oleh negara kita. Jadi waktu itu mereka bilang bahwa karena Pelang Becik ini bisa berkreasi, ya itu bagus. Yang untuk tidak bisa berkreasi, makanya ikut dicontohkan. Operasionalnya tuh gini. Nah justru kita itu mengikuti anjuran pemerintah. Marilah kita berkreasi. Nah supaya orang kreatif
itu harus kurangi bebannya. Ekspektasinya kurangilah. Jadi kalau dulu ada istilah kita mengeksplor banyak hal supaya kita bisa memilih. Tapi itu dulu ya, memilih dengan bijaksana. Dulu ketika informasi sedikit, jadi kita harus explore, harus nyari informasi. Sekarang informasi itu abundance, terlalu banyak. Nah, kalau kita sekarang bukan mencari informasi, kita memilih informasi. Dan bersikaplah untuk mengambil satu aja. Dari satu itu bisa menjadi deep understanding namanya. Jadi kita bisa understanding kita lebih dalam. Kalau bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita semakin dalam itu bukan semakin, malah kita semakin banyak hal yang kita ketahui. Tetapi fokus, karena apa? Setiap yang mendalam itu selalu terhubung. Berbeda dengan eksplorasi, mengeksplorasi banyak hal, itu kita nggak terhubung. Kalau Steve Jobs bilangnya apa? Terlalu banyak dot. Dan beruntung orang yang bisa connecting the dots. Steve Jobs bisa. Tapi ada banyak orang yang terlalu banyak dots itu, akhirnya dia bingung, itu hubungannya apa sih? Saya lakukan ini, lakukan itu, dan tidak terjadi tuh connectingnya. Nah, sekarang kurangi aja informasi itu, cukupkan seperti di rumah makan Padang, banyak menu, kalau sukanya rendang, ambil rendang, yang lainnya biarin aja lah. Kita makan kenyang sehingga kebutuhan kita tercukupi, sehingga tidak berkeinginan banyak. Keinginan banyak itu karena kebutuhannya belum tercukupi. Itu semoga kita semua bisa tahu kebutuhan anak kita. Salah satu mengetahui kebutuhan anak kita adalah keinginan pertama. Keinginan pertama itu biasanya itu kebutuhan dia. Dan seandainya anak tadi sudah tercukupi kebutuhannya, biasanya yang lainnya juga dia sudah bahkan melupakan atau terlupakan. Itu ya. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi minggu depan. Dan saya senang banget dengan teman-teman sahabat Pulang Becik bergerak di mana-mana. Begitu ada yang upload satu Jogja, itu provokatornya, lainnya langsung Bandung, langsung yang lain semua muncul. Kemudian juga tadi ada Mas Febri, Mbak Nurul menceritakan. Jadi nanti saya nggak usah bicara, yang bicara teman-teman. Karena ternyata lebih cepat, Kak Hasan. Jadi disadari ya Kak ya, kita ternyata bukan penjelas yang baik. Gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ani. Salam. Oke, sama-sama. Dengan ini ditutup Parent Words hari ini. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Insya Allah minggu depan. Jangan lupa gabung lagi ya. Terima kasih banyak. Salam. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.